Informasi penting bagi pensiunan 3 hari menjelang pencairan gaji dan gaji ke-13 bagi para pensiunan, serta informasi baru terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan, dan informasi terkini siap-siap 2 golongan yang akan menikmati skema gaji pensiunan tahun 2025. Siapakah 2 golongan yang akan menikmati skema gaji pensiunan terbaru? Sederet informasi ini kita sampaikan pada hari ini, Rabu 28 Mei 2025. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan 3 hari menjelang pencairan gaji Juni dan gaji ke-13 yang wajib diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, pencairan gaji dan gaji ke-13 sudah di depan mata, tepatnya sekitar 3 hari lagi. Pencairan akan dimulai dengan pencairan gaji di bulan Juni 2025. Untuk pencairan gaji ini, bagi Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi, silakan lakukan autentikasi mulai hari ini ya. Karena hari ini adalah hari terakhir ya. Besok orang sudah bekerja, udah libur 29, 30, 31 libur. Jadi ini adalah hari terakhir bagi Bapak Ibu yang akan berkunjung ke kantor Taspen atau kantor Mitra Bayar Taspen karena besok sudah memasuki hari libur. Besok libur, kenaikan Isa Al-Masih, kemudian Jumat cuti bersama, Sabtu Minggu libur, dan tinggal tanggal 1 lagi. Nah, jadi ini penting ya, karena ini adalah hari terakhir. Silakan lakukan autentikasi. Bagi yang bisa secara online, silakan secara online. Bagi yang tidak bisa, maka segera datang ke kantor cabang Taspen terdekat. Nah, setelah pencairan gaji, tentu di tanggal 2-nya Bapak Ibu akan lanjut ke pencairan gaji ke-13. Pencairan tunjangan gaji ke-13 untuk para pensiunan PNS akan segera dilakukan dalam waktu sekitar 4 hari ya. Jadi 3 hari lagi gaji dulu cair, setelah besoknya baru gaji ke-13. Momen ini menjadi hal yang sangat dinantikan oleh para penerimanya. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa para pensiunan ASN dijadwalkan akan menerima gaji ke-13 paling cepat mulai tanggal 2 Juni 2025. Kepastian mengenai jadwal pencairan ini dikonfirmasi oleh PT Taspen. Mereka menyatakan bahwa dana gaji ke-13 akan ditransfer secara otomatis tanpa perlu proses autentikasi ulang dari para pensiunan atau penerima manfaat. Pemberian gaji ke-13 ini mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur tentang tambahan penghasilan bagi pensiunan dan penerima tunjangan. Hendra selaku Corporate Secretary PT Taspen menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk penghormatan dari pemerintah terhadap jasa dan pengabdian para pensiunan selama bertugas. Ia menambahkan proses pencairan ini dilakukan tanpa persyaratan tambahan seperti verifikasi ulang atau administrasi baru, dengan tujuan agar manfaat dapat langsung diterima secara tepat waktu. Nominal gaji ke-13 yang diterima akan mengacu pada total penghasilan bulan Mei. Jadi berapa penghasilan Bapak Ibu di bulan Mei, segitulah nanti yang akan Bapak Ibu dapatkan di gaji ke-13 tanpa potongan. Jadi nilainya akan naik sedikit dibandingkan dengan bulan Mei. Kalau gaji Bapak Ibu di bulan Mei ada potongan, silakan untuk gaji ke-13 nilainya tetap berpatokan pada bulan Mei tapi tanpa potongan sehingga nilainya akan naik sedikit. Nah, komponen yang masuk dalam hitungan gaji ke-13 meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tambahan penghasilan lainnya. Jadi, pembayaran ini tidak dipotong untuk iuran atau cicilan pensiun, namun pajak penghasilan tetap akan dikenakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Bagi pensiunan yang resmi menerima haknya setelah tanggal 1 Mei, mereka tetap berhak mendapatkan gaji ke-13 bersamaan dengan penerima lainnya. Kemudian informasi kedua terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Apakah sudah ada kabar terbarunya terkait dengan kenaikan gaji? Nah, berdasarkan data yang kita himpun dari Menpan RB, Menteri Pengegunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB,
Rini Widiantini merespon isu gaji pegawai negeri sipil naik 16%. Nah, saya belum pernah ada diskusi kenaikan gaji PNS 16%, tegas Rini. Jadi, nanti gini, perlu ada diskusi dulu dengan Kemenkyu, jadi nggak bisa langsung 16%. Saya juga belum tahu apakah memang 16% katanya, terkait dengan kenaikan gaji ini. Walau tidak membenarkan, Rini mengamini ada ruang kenaikan gaji bagi ASN, yang mana ini telah tertuang dalam ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Kendati demikian, anak buah Presiden Prabowo Subianto itu menegaskan tidak ada rincian besaran kenaikan gaji ASN di Camp PPKF. Nah, jadi memang kenaikan gaji terakhir kali itu adalah 8% bagi PNS, 12% bagi pensiunan di tahun 2024. Jadi terkait dengan isu kenaikan gaji di tahun 2025, untuk kenyataannya belum ada regulasinya, sehingga memang kita memang diiming-imingi kenaikan gaji di tahun 2025 di tahun-tahun sebelumnya, tetapi hingga saat ini pemerintah masih belum mengeluarkan regulasinya. Sehingga kita masih bersabar dulu, nanti kalau ada informasi kenaikan gaji baru kita informasikan kembali. Kemudian terkait dengan perubahan skema pensiun, ada 2 golongan yang akan menikmati perubahan ini atau kenaikan tunjangan ini. Pemerintah Indonesia melalui Kemenkyu kembali membuat gebrakan penting yang mana ke depannya akan dilakukan perubahan skema pensiun. Ya. Nah, pemerintah akan mengubah sistem penggajian pensiunan PNS yang selama ini menggunakan sistem PSUGO menjadi fully funded. Langkah ini bukan hanya bersifat administrasi, melainkan akan membawa dampak signifikan terhadap kesejahteraan pensiunan PNS dengan potensi peningkatan nilai pensiun secara nyata mulai tahun 2025. Selama ini pensiunan PNS menerima dana pensiun dari anggaran belanja negara secara langsung setiap tahun. Namun, melalui skema baru fully funded, pemerintah akan mengalokasikan dana pensiun sejak dini saat PNS masih aktif bekerja. Ada 2 golongan penerima skema baru gaji pensiunan PNS. Nah, ini yang pentingnya nih. Dalam rencana reformasi yang diumumkan Menkyu, pemerintah menetapkan 2 golongan penerima manfaat dari skema baru pensiun ini. 1 adalah PNS aktif. PNS aktif. Para PNS yang saat ini masih aktif dan akan pensiun dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi target awal penerapan skema transisi. Mereka akan mulai mendapatkan manfaat dari dana yang sudah mulai disisihkan dan dikelola di bawah skema baru. Meski tidak sepenuhnya menikmati manfaat penuh, mereka tetap akan menerima kenaikan pensiun bertahap dari mekanisme baru ini. Kedua, PNS baru dan muda. Para PNS yang baru direkrut sejak beberapa tahun terakhir atau yang akan direkrut ke depannya akan langsung masuk ke dalam skema fully funded secara penuh. Dengan ini, mereka akan memperoleh manfaat pensiun maksimal karena dana pensiun mereka sudah dikumpulkan sejak awal bekerja. Kapankah mulai diberlakukan? Tentu, untuk pemberlakuan kita harus menunggu dari pemerintah terkait dengan regulasinya. Karena hingga saat ini, pemerintah masih belum menerbitkan regulasinya, masih dalam pembahasan, masih dalam rancangan, dan sebagainya. Ketika regulasinya sudah terbit, barulah nanti kita bisa memastikan bahwa memang benar inilah kategori penerimanya dan kapan mulai diberlakukannya.